Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B, Yogyakarta menggagalkan penyelundupan sabu-sabu via kiriman pos yang dikirim seseorang dari Nigeria. 24 paket kecil sabu-sabu senilai 50 juta rupiah tersebut diselundupkan dengan cara dimasukkan dalam wadah eyeliner atau perias mata. Inilah 24 paket kecil sabu seberat 49,5 gram yang dikirim dari seseorang di Nigeria ke Indonesia melalui jasa pos. Terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai Yogyakarta yang ditempatkan di kantor pos Pelemburan untuk melakukan pemeriksaan barang-barang dari luar negeri. Dalam pemeriksaan X-ray, paket dari Nigeria tersebut terlihat hanya berisi teko atau tempat air. Namun setelah diteliti, di dalamnya ternyata ditemukan 24 eyeliner atau perias mata. Petugas lantas memeriksa salah satu sampel eyeliner tersebut. Ternyata di dalamnya ada paket kecil sabu seberat 1 hingga 2 gram. Temuan ini dilaporkan ke Polda DIY yang akhirnya berhasil menangkap calon penerima barang, yaitu Eko Budi Sujarwo asal Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Jadi pengungkapan kasus ini kan tidak lepas dari kerjasama kami dengan kantor pos dan Polda. Dan ini harapannya menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya, bagi kita semua. Terutama tadi, ternyata kiriman pos itu meskipun nama penerimanya tertera di situ jelas, tetapi belum tentu adalah pihak yang memesan. Guna mengelabui petugas, pihak pengirim sebenarnya sempat menyertakan nama penerima fiktif dan nomor handphone palsu. Karena ia berulang kali menghubungi kantor pos Pelemburan untuk menanyakan kiriman barang tersebut. Dalam catatan kepolisian, Eko alias Boim bukan orang baru dalam bisnis peredaran narkoba. Saat ditangkap, ia baru 3 minggu keluar dari LP Magelang akibat kasus narkoba. Gatot Tripintoko, Sleman, Yogyakarta. Tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri bersama Polres Pidi menangkap truk bermuatan ganja kering asal Aceh Besar seberat 1,7 ton di Desa Gempang, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidi Aceh, Kamis sore. Wakil Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri, Kombes Pol John Panjaitan menyatakan proses penangkapan truk bermuatan ganja tersebut diawali dari pengintaian dan pengejaran selama 2 hari dari Aceh Besar hingga Kabupaten Pidi. 2 pelaku, sopir dan seorang temannya berhasil kabur dengan meninggalkan truk tersebut di sebuah kampung. Saat ini keduanya masih dalam pengejaran polisi. Sementara truk beserta ganja kering dibawa ke Mapolres Pidi. Ganja tersebut rencananya akan diselundupkan keluar Provinsi Aceh. Proses pengungkapan penanganan ganja ini dibantu saya oleh Bapak Kapolres dan staf beliau, Bapak Op, mulai dari 2 hari yang lalu untuk lakukan penyelidikan mulai dari Aceh Besar dengan Polres. Dan satu tersangka penyelundup sabu-sabu asal Taiwan juga berhasil ditangkap. Ia sempat kabur dari sergapan polisi di Hotel Mandalika, Kampung Gudang Areng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Su Yung Lee, WNA asal Taiwan ini diamankan petugas ketika menghentikan angkutan umum di jalan Kamis sore. Su Yung Lee akhirnya dibekuk dan diamankan ke Mapolsek Anyer setelah warga melaporkannya ke pihak berwajib. Pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, Su Yung Lee berhasil kabur dari sergapan polisi ketika petugas gabungan dari Polda Metro dan Polres Depok menggagalkan upaya penyelundupan 1 ton sabu-sabu di eks dermaga Hotel Mandalika, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Kamis pagi. Oke, jadi tadi itu pakai sepatu boot, terus apa itu baju biru ya, Iya, galon asin, bawa tas kecil, ransel gitu. Tadi pas di sini sempat curiga nggak warga kan? Apa? Sempat curiga nggak tadi warga ke orang itu? Iya sih, karena kita pernah lihat di Facebook, itu kayak sepatunya yang saya curigain. Indonesia dengan letak geografis yang terbuka menjadi celah masuknya narkoba dari berbagai penjuru, dan produser lapangan Raff Kaffi akan memberikan informasi terbaru terkait temuan sabu-sabu seberat 1 ton. Iya, dan kita langsung sapa. Selamat pagi Raff, bagaimana sejauh ini perkembangan setelah adanya dilakukan penangkapan terhadap para pelaku?
Ya, Lady dan juga Rian, pada pagi hari ini saya menemui AKBP Bambang Salamun, Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, bahwa kedua pelaku saat ini masih diamankan di Polda Metro Jaya dan masih dilakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengetahui apakah dua pelaku ini merupakan bagian dari 4 pelaku yang kemarin ditangkap di Hotel Mandalika terkait penggerbekan sabu begitu, dan masih dilakukan penyelidikan apakah ini merupakan jaringan lama atau jaringan baru, dan penyelidikan seperti misalnya bagaimana mereka melakukan pengiriman, kemudian siapa saja konsumen-konsumen yang mereka sasar begitu di Indonesia, ini juga masih dilakukan penyelidikan. Dan saat ini AKBP Bambang Salamun tadi mengatakan bahwa sabu-sabu yang seberat 1 ton tadi itu sudah akan ditunjukkan kepada kita. Nanti saya akan berbincang dengan beliau beberapa saat lagi. Namun dari informasi yang dapat kami sampaikan bahwa nilai dari 1 ton sabu-sabu itu lebih dari 1 triliun Rian. Ini kalau dilakukan istilahnya pengeceran begitu ya, istilahnya dilakukan dalam penjualan dalam kemasan yang lebih kecil untuk dilakukan dijual di Indonesia. Dan menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso ini mengatakan bahwa belum diketahui apakah motif dari kedua pelaku ini, mereka mengirimkan atau mungkin juga mereka melakukan penyaluran begitu sabu-sabu sebanyak ini merupakan penangkapan yang bisa dibilang merupakan penangkapan yang terbesar begitu ya ke Indonesia gitu. Apakah karena adanya pengalihan pasar begitu dari Filipina ke Indonesia, dikarenakan di Filipina sendiri saat ini penegakan hukum terhadap para pengedar narkoba juga sudah mulai ketat, di mana Presiden Duterte mengatakan bahwa ada sanksi tembak di tempat begitu bagi pengedar narkoba dan juga para penyalurnya begitu. Tapi tidak kalah dengan Indonesia, Rian dan juga Lady Malino, Presiden Joko Widodo juga tidak lebih istilahnya lebih tegas lagi bahwa tidak ada ampun begitu bagi para pengedar narkoba, yaitu dengan tidak memberikan ampunan dengan melakukan hukuman mati. Dan juga satu tindakan yang patut kita respect gitu ya, patut kita istilahnya acungi jempol bahwa penegakan narkoba saat ini juga merupakan satu langkah maju begitu untuk melindungi generasi bangsa yang ada di Indonesia. Dan Budi Waseso sendiri saat ini bersama dengan Polda Metro Jaya ini masih melakukan penyelidikan apakah nantinya hukum-hukum atau istilahnya sanksi-sanksi apa saja yang diberikan kepada kedua pelaku ini, karena dua dari pelaku ini saat ini masih berada di Polda Metro Jaya. Rian dan juga Lady. Ya, Raff, dengan penangkapan yang sangat besar ini dengan nilai 1 triliun sempat disebut juga bisa menyelamatkan kurang lebih 5 juta masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba. Lantas sebenarnya apa yang mendasari kemudian narkoba sebanyak ini masuk ke Indonesia? Apa ya sebenarnya yang dilihat dari Indonesia? Apakah memang hanya sebatas letak geografis yang terbuka atau memang pasarnya cukup besar di sini? Dan apakah hanya transit sementara untuk didistribusikan lagi ke wilayah lainnya? Seperti apa, Raff? Rian, seperti kita ketahui bahwa Indonesia sejak dari dulu merupakan pasar yang sangat potensial bagi jaringan narkoba internasional begitu ya, karena populasi demografi kaum muda yang menjadi sasaran mereka ini cukup besar begitu di Indonesia. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa analisa dari Kepala BNN Budi Waseso mengatakan kemungkinan adanya perpindahan pasar begitu dari Filipina ke Indonesia, di mana mungkin saja mereka belum mengetahui begitu bahwa penegakan hukum antara Filipina dan Indonesia juga sama kerasnya begitu. Di mana Filipina mengatakan bahwa ada tembak di tempat, kita pun juga sebenarnya di Indonesia juga sudah melakukan hukum yang jauh lebih tegas begitu. Dan mungkin ada celah-celah di mana karena saking luasnya
istilahnya negara Indonesia ini, maka mereka mencoba mencari celah tidak melalui selama ini yang kita ketahui melalui bandara, kemudian juga melalui pintu-pintu masuk yang umum begitu dilakukan oleh jaringan narkoba internasional ini. Mereka malah menurut keterangan dari Pak AKBP Bambang ini bahwa ada seperti semacam transshipment begitu, ada perpindahan dari kapal kecil ke kapal besar yang akhirnya merapat ke di Anyer begitu. Jadi mereka melalui jalur laut yang menghindari pemeriksaan baik melalui metal detektor maupun pemeriksaan sejenis begitu yang dapat diketahui bahwa mereka membawa sabu-sabu sebanyak 1 ton ini begitu. Jadi ada celah-celah yang mungkin mereka mengira bahwa ada celah-celah di negara kita gitu yang bisa dimasuk yang tidak diawasi begitu. Tapi mungkin mereka salah bahwa kerja keras dari kepolisian dan juga BNN ini ternyata bisa melakukan penangkapan begitu, dan akhirnya ini menyelamatkan hampir 5 juta generasi muda Indonesia dengan nilai total sabu-sabunya 1,5 triliun rupiah. Dan ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Rian. Apakah ini merupakan jaringan lama ataukah ini jaringan baru ataukah ada motif lain sebenarnya ini yang dilakukan oleh para pelaku ini, Rian. Baik, terima kasih Raff Kahvi untuk informasinya, dan tentunya kami menanti informasi terbaru dari Anda, dan tentunya ini 1 ton sangat besar sekali jumlahnya, dan mungkin polisi juga bisa menyelidiki dan membuka jalur begitu ya, bagaimana sebenarnya jalur distribusi dari jumlah yang sangat besar ini. Tapi BNN juga sempat menyatakan data bahwa 50% peredaran narkoba di Indonesia itu dikendalikan juga dari penjara. Apakah nanti ada kaitannya dari masuknya ini kemudian peredarannya? Iya. Kita juga harus menunggu seperti apa. Pastinya mudah-mudahan dengan tertangkapnya pelaku ini juga bisa membuka bagaimana modus-modus jalur distribusi dan juga bisa mencegah nanti ya alur masuk dan keluarnya narkoba dari Indonesia sendiri.